Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fandini, Prodi Akuntansi R2 semester 4, MK Bahasa Indonesia, yang akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek membaca di perguruan tinggi. Keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek membaca di perguruan tinggi untuk presentasi, seminar, berpidato dalam situasi yang formal. Pengertian membaca. Membaca menurut Tarigan adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Pada hakikatnya, membaca merupakan kegiatan yang menggunakan fisik dan mental untuk menemukan suatu makna dari tulisan walaupun dalam kegiatan itu terjadi pengenalan huruf-huruf. Maksud dari kegiatan fisik ini karena bagian-bagian tubuh khususnya mata yang melakukan kegiatan fisik tersebut. Dikatakan kegiatan mental karena bagian-bagian pikiran khususnya persepsi dan ingatan terlibat di dalamnya. Dari definisi tersebut, kita melihat bahwa menemukan makna dari bacaan atau tulisan adalah tujuan utama membaca dan bukan mengenai huruf-huruf yang dibaca. Bacaan mekanisme adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dan irama mengikat. Gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat pertuturan. Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk mengartikan apa saja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Dalam buku Learning Language, memberikan batasan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata. Tujuan membaca, menurut Tarigan, mengemukakan bahwa kegiatan membaca mempunyai dua maksud utama, yaitu 1. Tujuan behavioral atau disebut tujuan instruksional, diarahkan pada memahami makna keterampilan dan pemahaman. 2. Tujuan ekspresif, diarahkan pada pengarahan diri sendiri, penafsiran, interpretif, dan membaca kreatif. Orang pakar Nur Hadi juga mengemukakan bahwa ada macam-macam variasi tujuan membaca, yaitu 1. Membaca untuk tujuan studi ilmiah, 2. Membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan, 3. Membaca untuk menikmati karya tulis atau karya sastra, 4. Membaca untuk mengisi waktu luang, 5. Membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Fungsi membaca. Dalam buku karangan Sadono dan Slamet mengatakan bahwa membaca merupakan jantungnya pendidikan dan memiliki fungsi intelektual yang merupakan dapat meningkatkan kadar intelektual dan membina daya nalar kita. Manfaat membaca. Sadono dan Slamet kembali menguraikan bahwa dalam kegiatan membaca seseorang akan memperoleh berbagai manfaat, diantaranya memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa dan lain-lain. Jenis-jenis membaca diantaranya yaitu membaca nyaring, membaca ekstensif, dan membaca intensif. Membaca nyaring merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Membaca dalam hati atau membaca lenyap merupakan membaca tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Membaca kritis merupakan memahami isi bacaan serta berusaha menemukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang terdapat di dalam bacaan, baik dari segi kekeliruan penyusunan kata atau kerangka pada pola kalimat, penyusunan tata bahasa, dan juga makna yang tersirat. Membaca cepat merupakan jenis membaca yang pada dasarnya lebih mengutamakan kecepatan dalam memperoleh informasi-informasi.
Membaca apresiatif dan estetis merupakan dua kegiatan membaca yang bersifat khusus karena lebih berhubungan dengan nilai-nilai dan faktor intuisi dan perasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca yaitu lingkungan, perkembangan teknologi, copy-paste, sarana kurang memadai, dan kurangnya motivasi. Memahami penanda informasi penting dalam bacaan. Untuk menjadi pembaca yang cerdas harus memahami cetakan hitam atau bold, cetakan miring atau italik, artinya sebagai pembaca yang cerdas harus cepat melihat pemarkah grafika tersebut. Tipe-tipe informasi dalam bacaan. Pertama, tipe denotatif merupakan informasi yang dinyatakan oleh kata, kalimat yang sesungguhnya atau semestinya. Kedua, tipe konotatif yang merupakan informasi yang ingin disudutkan oleh penulis melalui kata, kalimat tertentu. Yang ketiga, informasi utama merupakan informasi pokok yang terdapat dalam bacaan. Yang keempat, informasi penjelas merupakan informasi-informasi yang akan menjelas lebarkan informasi utama itu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Apa yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses pengucapan tulisan. Untuk mendapatkan isinya, pengucapan tidak selalu dapat didengar. Misalnya membaca dalam hati, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata. Jenis-jenis membaca yaitu membaca nyaring, membaca ekstensif, membaca intensif. Dan teknik membaca untuk dapat menemukan informasi fokus dengan efisien diantaranya baca pilih, baca lompat, baca lenyap, dan baca tatap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca diantaranya cetakan hitam sebagai penanda informasi, cetakan miring sebagai penanda informasi, penomoran angka sebagai penanda informasi, penomoran dengan abjad sebagai penanda informasi, kata-kata khusus sebagai penanda informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.